Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan suatu materi, yaitu tentang sistem terdistribusi penamaan. Lanjut. Eh, Kelompok ini sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Mata Wijaya. Yang kedua ada Wena Adi Kusnaya. Yang ketiga ada Muhammad Apip. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Yuda Prasetyo. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Wena Adi Kusnaya. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan naming system. Naming system merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek, tugasnya untuk meresolve nama. Kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan penamaan, naming service, yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri, contohnya DNS, domain name service, dan lain-lain. Next. Penamaan dalam sistem terdistribusi, name service digunakan untuk menunjuk ke suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan, file, remote object, use yang dapat memudahkan pengguna. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi: URL untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Nama digunakan secara unik mengenali entitas di dalam sistem terdistribusi. Entitas dapat berupa proses, objek jauh, group, dan lain-lain. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Ini ada contoh resolusi nama. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Apip. Nama, alamat, dan pengenal. Suatu entitas dapat dikenali dengan 3 jenis referensi. Yang pertama itu nama. Nama dibagi menjadi 2 poin, yaitu nama adalah sehimpunan bit atau karakter yang mereferensi atau mengacu suatu entitas. Nama dapat bersifat human friendly atau tidak. Yang kedua adalah alamat. Alamat dibagi menjadi 3 poin, yaitu setiap entitas terletak pada suatu akses point atau titik akses, dan akses point itu mempunyai alamat atau address. Address dapat bersifat location dependent atau tidak. Contohnya IP address plus port C. Yang ketiga yaitu adalah pengenal atau identifier. Identifier dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah identifier adalah nama yang secara unik mengenali entitas. Suatu identifier sejati adalah nama dengan properti berikut. Suatu identifier mengacu ke paling banyak suatu entitas. Setiap entitas dirujuk oleh paling banyak satu identifier. Suatu identifier selalu merujuk ke entitas yang sama atau tidak pernah digunakan ulang. Lanjut. Sistem penamaan. Sistem penamaan sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Sistem penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian namanya. Yang pertama penamaan flat, penamaan terstruktur, dan penamaan berbasis atribut. Lanjut. Kelas penamaan. Penamaan flat. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Terstruktur. Flat name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur, yang bisa dibentuk dari beberapa nama sederhana dan mudah dikenali manusia. Berbasis atribut. Atribut based naming merupakan teknik sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang mempunyai nilai tertentu.
Pengguna melakukan pencarian kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang memiliki entitas yang dicarinya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Yuda Prestio. Baik, untuk pembahasan penamaan flat. Dalam penamaan flat, identifier merupakan bit-bit string yang acak, dikenal sebagai nama flat atau tak struktur. Di sini ada nama flat tidak mengandung informasi ada apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. Akan dipelajari 4 jenis mekanisme resolusi nama untuk nama flat. Yang pertama ada broadcasting, forwarding pointer, pendekatan berbasis home, dan distribute hash table DHTS. Next. Forwarding pointer memungkinkan penemuan entitas mobile bergerak dari satu akses point ke poin lainnya. Saat suatu entitas bergerak dari lokasi A ke lokasi B, ia meninggalkan di belakang di A suatu referensi ke lokasi barunya di B. Mekanisme resolusi nama mengikuti chain of pointer untuk menjangkau entitas tersebut, mengupdate referensi entitas ketika lokasi terkini ditemukan. Dan tantangan, rantai panjang mengakibatkan delay, resolusi lebih panjang pula. Rantai panjang mudah gagal dikarenakan rusaknya link-link. Di sini terdapat contoh seperti di gambar. Selanjutnya forwarding pointer. Ada rantai subscription pair SSP menerapkan remote invocation bagi entitas mobile menggunakan forwarding pointer. Server stop dirujuk sebagai Cyan dalam paper aslinya. Setiap forwarding pointer diimplementasikan sebagai suatu pasangan client stop, server stop. Server stop berisi referensi lokal ke objek aktual atau client stop lainnya. Ketika objek berpindah dari A misalnya P2 ke B misalnya P3, ia meninggalkan suatu client stop di A yaitu P2. Ia meninggalkan suatu server stop di B yaitu P3 seperti di gambar contoh. Next. Pendekatan home base seperti di gambar ada poinnya, setiap entitas diberikan suatu node home. Dalam node home ini ada node home bersifat statik, mempunyai akses point dan address tetap. Ia memelihara track menuju alamat terkini dari entitas. Ada interaksi entitas home. Untuk poin-poinnya, alamat rumah dari entitas didaftarkan pada suatu naming service. Selanjutnya, entitas itu mengupdate home berkenaan dengan alamat terkininya, freak address, kapanpun ia bergerak. Selanjutnya ada resolusi nama. Di sini klien menghubungi home untuk mendapatkan freak address-nya. Selanjutnya klien kemudian menghubungi entitas pada freak location tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Marta. Oke, selanjutnya ada pendekatan berbasis home atau tantangan. Jadi alamat rumah statis bersifat permanen selama masa hidup entitas. Jika entitas dipindahkan secara permanen, maka pendekatan berbasis home sederhana ini menghadirkan biaya komunikasi yang lebih tinggi. Biaya setup komunikasi dikarenakan komunikasi antara klien dan rumahnya dapat menjadi mahal. Pikirkan skenario di mana klien lebih dekat ke entitas mobile daripada entitas home. Seperti contoh di gambar di bawah ini. Selanjutnya ada distribute hash table atau DHT. DHT merupakan suatu sistem terdistribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Poin pertama, jadi pasangan key dan value disimpan dalam node-node yang berpartisipasi dalam DHT. Kedua, tanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key
ke value didistribusikan antar node-node tersebut. Yang ketiga ada node apapun yang berpartisipasi dapat melayani pengambilan nilai untuk suatu key yang diberikan. Akan didiskusikan DHT representatif dikenal sebagai chord, seperti gambar di bawah ini. Untuk kesimpulannya, jadi naming system merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan penamaan atau naming service yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri. Contohnya ada DNS, Domain Name Service, dan lain-lain. Dalam sistem terdistribusi, ada beberapa kelas-kelas penamaan, yakni salah satunya penamaan plat, sehingga jenis mekanisme resolusi nama untuk nama plat terdiri dari 4. Pertama ada broadcasting, kedua ada forwarding pointers, ketiga ada pendekatan berbasis home, yang keempat ada distribute hash table atau DHTS. Oke, jadi mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi. Saya sebagai perwakilan kelompok ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.